Rekaman vokal adalah salah satu tahapan penting dalam proses rekaman. Kenapa itu menjadi penting? Karena saat proses pengambilan vokalnya kurang benar, itu akan menyulitkan ketika kita melakukan pengeditan atau mixing. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan vokal yaitu seperti yang dilihat. Ini sangat sederhana banget nih, tapi ini worth it banget. Ada pop filter, ada mic condenser, ada headset. Kalau headset bukan ya, bukan termasuk vokal. Yang jelas itu ada mic condenser dan pop filter. Satu-satu. Saya akan bahas tentang pop filter. Apa sih fungsinya pop filter? Pop filter itu fungsinya untuk ngeredam suara-suara yang nggak penting kayak S, Z. Biasanya itu berlebih. Nah, dia itu fungsinya untuk meredam suara-suara seperti itu. Terus dia juga meredam udara. Kayak kalau kita yaitu dalam huruf-huruf S atau Z itu kan ada udara tuh yang keluar. Itu kalau nggak diredam, dia bakalan masuk ke sini. Dan hasilnya itu bakalan susah nanti untuk dipoles-poles dieditnya. Udah otomatis ini bakalan masuk ke sistem untuk diedit ya, nggak mungkin mentahan langsung kita posting. Terus yang selanjutnya adalah mikrofon. Nah, di sini ada mikrofon kondensor, kalau nggak salah ini tuh Samson. Nah benar. Nah, ini ada Samson C01. Dulu saya pernah pakai mikrofon kayak gini, lumayan hasilnya agak tebal daripada mikrofon yang sekarang gitu. Apalagi sama BM, udah bukan lawan, ini tetap unggul. Nah, mikrofon dia punya karakter yang namanya itu mikrofon karakter polar pattern. Nah, di mic ini ada polar patternnya. Polar patternnya itu yang dimaksud biasanya ada di sini. Kebetulan ini nggak ada. Nah, polar pattern itu fungsinya gini loh. Si mic itu dia bisa ngerekamnya, bisa sekelilingnya, terus bisa bagian depan aja, bisa bagian belakang aja. Yang lebih utama gitu, suara masuk bakalan bagusnya di sebelah mana. Kalau nggak salah untuk Samson ini, dia itu lebih maksimal ngerekam di bagian sebelah depan pas lampunya. Nah, semua kita ngomong sebelah sini bakalan masuk. Cuman nggak bakalan setebal kalau kita ngerekam di depan. Makanya ini posisinya seperti ini. Berarti posisi vokal pasti di sini, di depannya pop filter. Yang selanjutnya alat untuk ngerekam itu setelah mic, pop filter, ada lagi namanya sound card. Oke, ini kebetulan saya main di ini markasnya Kang Apep, Jin Kang Nebeng. Nah, di sini ada sound card nih. Kebetulan di sini sound cardnya adalah Presonus. Ini sound card bundle nih. Yang jelas, kalau kondensor itu pasti membutuhkan phantom. Kalau enggak, namanya itu arus tambahan. Pasti di setiap sound card atau mixer yang bisa pakai kabel data. Nah, seperti ini kan mixer nih. Ini audio interface juga, dilihatnya di mana? Bukan, Deng. Ini mixer aja. Kalau audio interface biasanya di belakang ada soket buat kabel data. Nah, itu bisa langsung connect ke komputer. Untuk Presonus, tombol phantomnya ada sebelah sini nih. Ting, tuh dia nyala. Biasanya tandanya itu ada tulisan di bawahnya itu 48 volt. Jadi dia kalau diaktifkan, dia akan memberikan sebanyak 48 volt ke si mic kondensornya itu. Gimana kalau si phantomnya itu nggak dinyalakan? Ini nggak bakalan aktif, suara kita nggak bakalan kerekam. Kurang lebih begitu. Nah, untuk jarak, sekarang untuk jarak nih, saya praktekkan. Untuk jarak itu sebetulnya relatif tergantung alat yang digunakan. Tapi biasanya jarak antara mic, pop filter dan mulut kita satu jari nih, ini segini. Biasanya segini.
tapi disesuaikan dengan karakter alat dan karakter vokalnya. Seumpama kita mau nyanyi vokal yang nyantai, lagu mellow gitu ya, kita boleh dekat kok. Kita ngambil seumpama karakter musiknya suara-suara rendah, suara-suara sahdu, nah kita bisa dekat. Jadi biarpun vokal rendah, biarpun vokal kecil, tetap grafiknya itu nyampainya bagus. Selanjutnya untuk karakter vokal kayak rock, kan itu teriak-teriak ya. Nah kalau teriak udah otomatis kita yang menjauh, jadi si suaranya itu nggak pecah. Hindari ketika kita suara kencang kita dekat, karena nanti kita ngeditnya bakal susah juga. Grafik yang masuknya itu bakalan terlalu over. Kalau bahasanya itu ngepick, nggak bakal bisa diedit itu kalau udah pecah itu. Jadi disesuaikan. Gini lah, ini. Kalau kondenser itu sebenarnya kita di sini, mic di sini, kita ngomong di sini lah, jaraknya 5 meter pun masuk. Cuman kan detailnya itu nggak masuk. Standar seperti ini. Yang selanjutnya adalah teknik miking dari si vokalisnya. Dalam satu lagu itu pasti ada nada-nada yang paling tinggi, ada nada rendah. Mungkin di intronya, di song awalnya itu nadanya rendah, tapi kemudian pas rap itu mendadak naik. Nah itu diperlukan teknik dari si vokalisnya. Otomatis kalau kita nyanyi standar kayak gini, ketika kita nyanyi suara tinggi teriak, nah dia harus bisa menguasai ya minimal mundur gitu. Aku nah gitu mundur ya. Jadi si grafiknya itu tetap stabil gitu. Kurang lebih begitu. Kalau ada tambahan silahkan ditulis di kolom komentar. Kita saling berbagi ilmu. Kalau barusan sih yang saya omongin itu menurut pengalaman. Karena saya belajar musik basicnya bukan dari belajar, jadi istilah-istilah akademiknya itu kurang tahu. Tapi kalau disuruh praktek ya sedikit-sedikit bisa lah, cuman nggak pakai cuman. Sekian dari saya, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.